Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di channel Anak Kampung bersama saya Sugi. Melanjutkan video yang sebelumnya, kami telah menemukan sungai. Di samping sungai ini, kami akan coba beristirahat. Kami akan memasak untuk mengisi perut kami yang sudah lelah dan sudah lapar sepanjang perjalanan. Di samping sungai yang jernih ini, kami harus tetap waspada teman-teman. Dikhawatirkan ada ular atau hewan buas lainnya. Di sela-sela kami sedang mempersiapkan alat-alat untuk masak, tiba-tiba saya melihat sesuatu teman-teman. Untuk memastikan hewan tersebut hewan apa, saya terus lari dan mengejar. Sempat kehilangan jejak, tapi saya pastikan saya tidak akan kehilangan lagi teman-teman. Saya terus cari sampai akhirnya saya melihat kembali. Saya terus kejar dan sampai akhirnya saya menemukan kembali teman-teman. Oh, Cil. Cil. Apot. Ini dia. Ini teman-teman. Ini burung hutan albino teman-teman. Lihat tuh. Dia putih teman-teman. Bersih. Dia biasa hidup di hutan teman-teman. Jadi pas tadi saya lagi masak itu teman-teman, ada sedikit klayap gitu, warna putih, dan saya yakin itu burung albino teman-teman. Nah, akhirnya kita dapat teman-teman. Ayo kita bawa sekalian kita masak teman-teman. Mantap, mantap, makan enak kita. Setelah berhasil menangkap burung tersebut, kami bergegas dan menyiapkan semuanya untuk kita siapkan menjadi hidangan yang enak untuk disantap. Mantap teman-teman. Gemuk. Ini burung kita masak. Gimana rasanya si burung hutan albino ini teman-teman? Kita goreng, ya nggak? Ya teman-teman. Sebelum kita mulai memasak, pertama-tama kita bersihkan dulu dan kita potong-potong, dan kita ambil bagian yang bisa dimakan dan kita buang bagian yang tidak bisa kita makan. Hanya bagian daging yang terbaik yang kita ambil. Bagian yang akan menjadi inti dari hidangan kita nanti. Setiap potongan dibilas dengan air pegunungan yang jernih hingga benar-benar bersih dari sisa darah. Jantungnya teman-teman. Nah, jadi dia jantungnya seperti ini teman-teman. Tuh. Dan itu bisa dimakan teman-teman. Ternyata banyak banget. Ini saya nggak bakalan habis hari ini karena kita cuma berdua. Jadi mungkin kita akan masak beberapa, sisanya untuk perjalanan kita besok masih di dalam hutan teman-teman. Yuk kita lanjut ke proses pembumbuan. Potongan daging yang bersih ini kita angkat, membiarkan sisa-sisa air pegunungan menetes hingga benar-benar teman-teman. tiris. Kita bagi dua, satu sisanya masuk plastik. Kita masuk plastik, ada plastik ya. Oh, ada nih. Karena dagingnya terlalu banyak, untuk kali ini dagingnya kita pisahkan dan kita bagi dua. Yang satu bagian kita masak untuk makan siang, yang satu bagian lagi akan kita simpan dan bawa untuk menjadi perbekalan kita nanti.
Oke, kita pembumbuan. Satu persatu bumbu kita balurkan. Ada aroma ketumbar yang sangat hangat, kunyit yang mewarnai, dan sedikit pedas yang menggigit. Kita tidak sekedar mengoles, tapi membijatnya dengan lembut, memastikan setiap serat daging meresap kuat rasa yang kita titipkan. Warna daging yang pucat kini berganti menjadi kaya dan penuh karakter. Aroma rempah yang mulai tercium bercampur dengan udara hutan yang segar. Kita diamkan sejenak, membiarkan waktu bekerja. Setelah selesai memberi bumbu, langsung kita goreng satu persatu teman-teman. Suara air, suara hewan, dan suara-suara burung yang berkicau sangat menenangkan dan menyejukkan pikiran. Momen seperti ini yang sering sangat saya rindukan teman-teman. Ketika lelah dalam bekerja, penatnya pikiran, momen seperti ini sangat-sangat sering saya rindukan. Sambil menunggu matang, kita akan mempersiapkan untuk membuat sambal teman-teman. Saya masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, semuanya kita giling menjadi satu. Kita akan jadikan sambal ini sambal yang paling enak saat kita makan di tengah hutan seperti ini teman-teman. Dagingnya sudah matang. Burung albino. Sekarang kita cobain dari yang renyahnya dulu teman-teman. Kita kulitnya dulu, kita cicipin. Renyah banget teman-teman. Kita langsung ke daging teman-teman. Mantap. Dagingnya itu persis kayak daging ayam teman-teman. Si burung albino ini, tapi lebih manis teman-teman. Dagingnya tuh manis, lebih juicy. Ya, kita makan dulu. Oke teman-teman, kita tadi udah lumayan istirahat. Kita masih di tengah hutan. Jadi untuk bermalam nanti kita cari tempat yang agak luas. Kita bisa bikin shelter di situ teman-teman. Jadi perjalanan kita masih ya lumayan cukup jauh. Kita cari tempat yang agak lega teman-teman. Ayo. Sesaat setelah kita selesai menyantap makanan, tiba-tiba cuaca kembali hujan teman-teman. Dengan langkah gontai dan tertatih-tatih, kami melanjutkan perjalanan agar tidak terlalu malam di perjalanan. Halo teman-teman, akhirnya cuaca udah mulai terang. Tadi kita hujan-hujanan, jadi
daripada kita kemalaman, kita cari shelter. Kebetulan tadi kita juga kontek-kontekan sama teman kita ada di udah agak deket gitu ya. Jadi kita coba kontak lagi. Yuk kita jalan dulu deh ke bawah biar sinyal HT-nya agak kurang. Ada pipa, kemungkinan ini pipa ke warga, jadi pasti ini udah lebih dekat sama area bawah. Kita coba kontak dulu. Pak Ale, monitor Pak Ale. Masuk Om. Posisi di mana gitu ganti? Kita udah mulai merapat ini. Di koordinat 15 tepat di Pinus 3 meter. Kopi koordinat 15, patokan Pinus 3 meter. Gas. Ditunggu. Kita dapat lokasi flying camp nih. Kopi kita OTW ya sekitar 15 sampai 20 menitan kayaknya kalau dilihat dari jam. Kopi. Muncul. Tadi sedikit kepleset teman-teman. Kaki sudah mulai melemah. Jadi kita harus cari Pak Ale sebelum waktu malam. Jadi kita bisa sempet bikin pleset. Pak Ale, monitor Pak Ale. Masuk. Pak Ale, monitor. Masuk. Sudah sampai mana kah? Sampai di titik 14-13an ini. Nah, sedikit lagi berarti di koordinat 015 masuk. Kopi. Lanjutkan perjalanan untuk menemui sahabat kami yang tadi di awal kita berjalanan, kita berpencar untuk melakukan penghitungan dan pemetaan area masing-masing. Nah teman-teman, teman kita udah mulai ketemu sama Pak Ale. Bro. Set. Lokasinya ada di bawah. Oh, Jalannya kita lewat depan sini nih. Biar agak bagus sedikit. Ini kan kita turun nih. Kita habis capek nih, nggak mungkin juga nih lutut kita lewat sini nih. Kita geser lewat sebelah sini kayaknya. teman-teman, kita udah ada tempat. Setelah kita menemukan tempat untuk mendirikan shelter, kita bergegas dan menuju tempat tersebut. Tempat kita untuk mendirikan shelter saat ini mungkin sangat suka untuk dijangkau, akan tetapi bagi kami keamanan dan keselamatan kita saat beristirahat itu lebih utama, teman-teman. Lumayan teman-teman, jalannya agak sempit, cuman ya demi tempat yang agak bagus dan aman, kita ikutin aja. Teman-teman, udah dapat area ini lumayan luas, kita bisa bangun shelter di sini. Tapi sedikit-sedikit dirapihkan karena di sini juga udah ada bekas pemburu ya biasanya ya. Ya, pemburu biasanya, pemburu babi.
Jadi sudah dipastikan ini aman karena udah pernah ditempatin para pemburu. Yuk lanjut kita bangun areanya teman-teman. Alhamdulillah di hari kedua ini teman-teman, napas kita udah agak di ujung nih. Makanya gua sama Sugi nih mutusin tadi perjalanan buat nyari tempat nih. Buat nyari tempat, buat santai-santai, buat rehat, buat isi energi. Karena perjalanan kita masih cukup lumayan buat turun. Kita kondisi turun nih, kita butuh tempat buat camp. Kita bikin flying camp aja lah buat masak-masak dikit. Terus ngamanin diri kalau misalin ada hujan dan ada badai. Ini cukup lumayan rimbun nih kalau untuk badai, kita ketahan lah kalau untuk badai. Karena di Taringtong ini memang perbukitan di garis bawahnya itu garis turbulensi kalau dunia sawah tuh. Jadi garisnya angin. Jadi ini cukup lumayan bagus. Dan kebetulan tidak begitu berbahaya. Tidak begitu berbahaya karena tidak tercium bau-bau macan kumbang. Jadi aman-aman aja lah. Jadi gitu ya teman-teman. Kita udah dapat tempat dan udah ketemu juga sama Pak Ale. Udah mulai mendung juga. Jadi istirahat sebentar, kita sambil berbincang-bincang ngobrolin tadi perjalanan dan sambil nanti nyiapin area. Kita bikin flying camp. Yang milihin tempatnya sih sebenarnya Pak Ale. Tadi kita cukup berpisah tadi itu dari pos pertama kita berdua biar cepet. Makanya kita tadi dibagi dua. Kameramen sih ikut saya, jadi Pak Ale nggak ada yang merekam. Cuman dia lebih berpengalaman kan, jadi ya nggak masalah. Perjalanannya pun dia cuma pakai tas kecil doang, sedangkan saya lihat pakai keril karena tas monyet, karena saya mah takut hilang di hutan, jadi persediaannya lebih banyak. Nah makanya dari awal tuh kita kontek-kontekan tuh sama Pak Ale sebenarnya, sama dipantau teman kita lagi di base camp bawah teman-teman, dia yang mantau pergerakan kita dan peredaran kita di dalam hutan gitu. Ya gitu aja teman-teman, nanti kita lanjut lagi bikin flying campnya. Ya kita buat dulu. Teman-teman, bro, sis, haha, udah beres nih. Pasang flashitnya, flying campnya. Kita siap, udah beres-beres saya paling. Beres-beres, madang-madang, kopi-kopi. Oke, sampai ketemu nanti kalau sudah jadi kopinya. Lintanya tuh. Wah, udah nyopot. Ya. Kecil. Korban lagi tuh ngelintah. Wah nih, pertama kita jalan dulu bertiga nih. Ya. Nyasar bertiga lu. Sama Doyok tuh ya kan, jalan nyasar ya kan, buat nyasar. Balik lagi ya teman kan? Ya. Balik lagi ke titik kita masuk ke area trek itu, balik lagi di situ. Ya kan, yuk. Mau nungguin apa nyari trek? Kata si Doyok, gue nyari trek. Jangan, gue bilang lu pasti nyasar lagi kalau nyari trek. Gue dulu. Benar dia kan nyari trek lagi. Nggak ketemu.
kan enakan jalan bro, jalan nyari teh kalau di gunung mah timbang nungguin yang sakit ya. Dua gini nih kondisi gelap loh. Ini kan cuma satu Iya. ya kan, ini cuma satu nih ya kan. Kebayang kumah. Lilin cuma satu, itu dipotong bro, potong lilin. Iya buat di jalur Ya. sama buat nah, itu di kandang badak tempat di mana gua di kandang batu tempat di mana gua sambal tarengtong guys, Sambal tarengtong. ini terang tarengteng tarengtong. Seperti biasa teman-teman, sambalnya enggak ketinggalan. Kita masukin micin. Mecin daki dari daki burung albino. Kita masukin masako. Ini garam cukupnya teman-teman. Kita kasih gula. Kan gula masalah di sini tadi Itu dong. Pokoknya laki-laki dikasih masakan, wow, banyak menu baru yang bisa diciptakan. sambal tarengtong ini Sambal tarengtong. mirip-mirip sama sambal Makassar. Baru kita masukkan ini, teman-teman, saus tiram. Cuaca sudah mulai gelap teman-teman, jadi setidaknya kita isi perut dulu untuk menghadapi kenyataan. Hadang badai, karena badai itu nggak bisa dihadang dengan perut kosong guys. Walaupun ada peribahasa badai pasti berlalu, tetap butuh makanan, benar nggak? Yoi. Tolong. Wah, ada ilmunya gitu. Gandring buatan. Kayaknya hujannya nih di area-area pinggiran bukit sebelah barat. Jadi kita ke bagian kabutnya aja. Yo, baik. Kecap manis teman-teman, biar ada maknyus-maknyusnya. Manis. Manis. Peribahasa berubah berarti ya. Yoi. Bukan semanis madu lagi. Semanis kecap. Ah, madu teh pahit. Madu dan racun sama beda. Yang pedas itu madu 2, madu 3. Mantap. Wanginya say. Lihat sini teman-teman. Sambalnya mantap. Kita cicipin teman.